إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين رحمكم الله إني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat dan karunia yang sangat besar, yaitu dapat hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam. Semoga amal yang kita laksanakan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imam para nabi, beliaulah penutup segala nabi, dan beliaulah bendera Allah di muka bumi. Berdasarkan ayat yang khatib bacakan tadi pada surah An-Najm, yaitu sebuah surah yang artinya bintang. Wan najmi idza hawa. Aku bersumpah kepada bintang-bintang ketika dia jatuh. Bintang itu yang jatuh seperti meteor yang kekuatannya melebihi ratusan bom nuklir, bahkan ribuan bom nuklir yang pernah melanda bumi. Aku bersumpah kepada bintang ketika dia jatuh. Meteor yang jatuh itu pun hanyalah segelintir kecil dari yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, di mana di sini ditekankan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan apa yang beliau sampaikan tentang Isra Mi'raj itu bukanlah suatu kesalahan, kesesatan daripada sahibukum, teman kamu. Teman kamu yang disebut di sini adalah Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Muhammad itu tidaklah berbicara berdasarkan pikiran dia sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Quran adalah wahyu dan ucapan Rasulullah juga wahyu.
Sehingga dua hal tersebut menjadi sumber dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Keduanya mempunyai ciri yang sangat rapi. Bagaimana bunyi Al-Quran, bagaimana bunyi hadis, orang bisa membedakan. Allamahu syadidul quwa. Dan wahyu itu disampaikan oleh syadidul quwa, malaikat yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling indah bentuknya, yaitu malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa. Dari surah ini disampaikan lagi bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi Muhammad pun bertemu sekali lagi dengan Jibril inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha yang dekat dengan Jannatul Ma'wa. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Apa yang dilihat oleh Rasulullah itu tidaklah sesat dan tidaklah berlebihan. Ini ayat ini menekankan kepada orang yang masih ragu dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian beliau mi'raj ke langit sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Najm. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, berita tentang Isra Mi'raj memberikan kepada kita untuk hari ini dua buah pelajaran. Yang pertama tentang solat. Bahwa solat itu adalah sebuah amal perintah yang istimewa dalam Islam. Luar biasa istimewanya. Qad aflahal mu'minun, sungguh menang orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian diancam lagi kita, masalakakum fi saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Qalu lasna minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Ciri orang munafik apabila mereka salat, qum kusala, mereka malas hatinya. Maka wasta'inu bis sabri was salah, masih dalam Al-Quran, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Banyak sekali. Dan itu ditutup kelebihannya dengan sabda Rasulullah. Barangkali itu merupakan fadilah pamungkas daripada salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u. Hal yang pertama yang akan dihisab Allah di hari akhirat adalah salat. Apabila salatnya baik, buku ditutup dari amalnya yang lain. Meskipun puasanya rusak, meskipun zakatnya rusak, akan dinilai baik semuanya. Kalau dia berhasil membaikkan salatnya. Bagaimana salat yang baik? Sesuai syariat, salat yang khusyuk, dan itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang memuliakan salat. Apabila kita sudah rindu dengan salat, apabila kita sudah menjadikan salat amal yang sangat kita cintai, Rasulullah pun berdoa, ya Allah, jadikanlah salat itu qurrata aini, hal yang paling kami cintai, kami sukai. Qurrata ayun itu artinya yang paling disenangi mata, paling menyejukkan hati.
Itu doa Rasulullah. Dan begitu juga dengan para sahabatnya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mencintai sholat? Apakah kita masih menganggap sholat itu sebuah beban bagi kita? Apakah kita ketika sholat asal-asalan? Hanya diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya dengan apa yang telah kita lakukan dalam penghadapan kita kepada Allah. Tetapi Allah merahmati orang-orang yang bisa khusyuk, mampu khusyuk dalam salatnya. Dan itu berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang khusyuk. Sombong pun orang mengatakan saya khusyuk, itu tanda orang yang tidak khusyuk. Tetapi orang yang penuh ketawaduan, kerendahan, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang khusyuk. Ini saking tingginya fadilah salat. Tempat kita minta tolong, amal yang nomor 1 akan dihisab dan dinyatakan sebagai amal penutup amal-amal lain jika kurang. Puasa kurang, zakat kurang. Kalau dia berhasil menyempurnakan salatnya, maka dihitung yang baik semua. Satu hadis ini saja kita pegang. Cukup bagi kita untuk beragama. Hal yang pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari penghisapan adalah salat. Jika dia baik, dia enggak baik semua. Jika dia buruk, dia enggak buruk semuanya. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Sekarang data statistik tidak sampai 50% mahasiswa, ini penelitian di mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa muslim yang sholat di Indonesia itu dengan disiplin tidak sampai 50%. Seluruh Indonesia. UMP, UI, U4, UGM. Dan itu mudah melakukan penelitiannya dan mereka terfokus di satu tempat. Apakah ini sesuatu yang bisa kita diamkan? Dan tidak usah jauh-jauh. Cukup ke Sumatera Barat. Ada penelitian hanya 28%. Tidak usah menyebut di mana tempatnya. Mungkin itu akan menyinggung perasaan beberapa pihak. Hanya 28% yang sholat disiplin. Kemudian yang ompong-ompong itu 30%. Yang tidak sholat sama sekali 30%. Ini musibah. Makanya, dan itu baru anak-anak yang sekolahan, yang sudah orang-orang yang bisa membaca, bisa belajar, orang terdidik, yang seperti itu. Belum lagi yang lain. Ini merupakan suatu pemikiran bagi kita dan hendaknya kita betul-betul memperhatikan hal ini. Dan bagaimana hukuman terhadap orang sholat banyak sekali dalam hadis-hadis. Yang pertama, dia akan dibawa ke yaumul hisab ketika seseorang bangkit dari kuburnya. Dia dibawa oleh seorang malaikat dan setiap kita mempunyai satu sopir. Namanya saik. Itu disebut saik. Setiap kita akan diseret, bahkan digiring. Kalau orang baik didukung barangkali. Satu saik. Bikuli. Wahid. Jadi, dan itu dibawa sampai ke padang mahsyar. Orang yang tidak sholat, mereka akan diseret dengan sangat buruk. Itu hukuman bagi orang yang sholat. Kemudian dia akan menemui Allah dalam keadaan marah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmizi dan hadis yang sama dalam riwayat Muslim. Demikian juga dalam hadis Ahmad.
perjanjian antara kami dengan orang kafir, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Kata kafir yang dimaksud di sini dua tafsiran. Kafir yang ikat, betul-betul kafir. Yang kedua, namanya kafir syariat. Akidahnya dia tetap meyakini Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia sebagai syariat dianggap sebagai orang kafir. Itu dalam hadis Muslim juga seperti itu. Hampir semua hadis. Dan ketika kita memahami hadis yang seperti ini, hendaknya jadi perenungan kita tentang kewajiban solat. Dan hidup itu sebenarnya solat. Dan semakin kita memaknai solat, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk kepada Allah, memaknai apa arti sujud. Tidak sekedar sujud, tidak sekedar rukuk, dan itu dipelajari. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini rumah pertama. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj juga disebut tentang Masjidil Aqsa, kiblat kedua umat Islam. Dan itu rumah suci umat Islam. Dan itu sekarang dijajah, diambil, dikuasai oleh Israel penjajah dengan cara yang sangat buruk. Jadi bukan sekedar Masjidil Aqsa. Orang banyak berbicara hanya Masjidil Aqsa. Tetapi yang lebih daripada itu adalah Muslim. Terbunuhnya seorang Muslim. Makanya Rasulullah mengatakan, mana yang lebih berharga Ka'bah daripada nyawa seorang Muslim? Kata Rasulullah, biarkan hancur Ka'bah itu. Lebih mulia nyawa seorang Muslim daripada Ka'bah. Maka pembelaan kita terhadap Palestina bukan sekedar Baitul Maqdis, tetapi pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang terbunuh oleh orang-orang kafir dengan cara yang zalim. Barangkali itu yang bisa khatib sampaikan waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan kita kembali tergugah oleh peristiwa Isra Mi'raj untuk memuliakan solat, menjadikan solat sebagai amal nomor satu kita, dan kembali menjaga dan memberikan berbagai bantuan yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya jama'atal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي أنحاء بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر